Inilah kebesaran hati seorang anak muda. Saya salut, hormat kepada Gibran. Sebagian besar rakyat masih menghargai dan menghormati Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk apa kita menghujat beliau yang sampai dengan hari ini beliau masih menjalankan tugasnya sebagai presiden. Beliau masih mengusahakan agar apa yang dikerjakan itu berfungsi untuk rakyat. Bahkan Prabowo pun memberikan salam dengan kedua tangannya di depan dada. Itu tanda persahabatan. Kenapa kita harus berantem? Mari ciptakan pemilu yang bahagia, tenang, aman, dan damai. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Ok dan tos. Sobat-sobatku semuanya, pengundian nomor urut telah selesai dan masing-masing capres sudah mendapatkan nomor urutnya. Anies Muhaimin nomor 1, Prabowo Gibran nomor 2, Ganjar Mahfud nomor 3. Lengkap semuanya, dan dengan adanya nomor urut ini berarti mereka semua dinyatakan resmi sebagai capres dan cawapres yang akan mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Siapakah yang di antara ketiga orang ini yang paling bisa diharapkan untuk meneruskan program Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunannya sehingga Indonesia semakin maju dan rakyat semakin disejahterakan? Ada sesuatu hal yang menarik pada peristiwa pengundian nomor ini, sobat-sobatku semuanya. Saya mendapatkan video. Mari kita lihat bersama-sama video tersebut dan mari kita analisa apa yang sebetulnya bisa kita ambil pelajaran dari video ini. Kita lihat ini Gibran mendatangi Megawati, Ibu Megawati, kemudian mencium tangannya dan berbicara sedikit. Begitu juga dengan Kaisang, ya. Nah, setelah ini muncullah Prabowo Subianto. Dia memberikan hormat kepada Ibu Megawati, menyalaminya, ya. Kemudian juga menghormati calon pesaingnya yaitu Ganjar dan Mahfud yang ada di samping Megawati. Nah, ini sobat-sobatku semuanya, Gibran terlihat menggandeng atau membawa Kaisang untuk kembali menghadap ke Ibu Megawati. Di situ Kaisang sungkem dan berbicara, entah apa yang dibicarakan kita tidak tahu dan kita tidak perlu berandai-andai. Ya, ini sobatku semuanya, terlihat bagaimana kualitas mutu dari anak-anak Bapak Presiden Joko Widodo. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selalu membungkuk terlebih dahulu terhadap orang yang lebih tua, menghormati mereka, itulah ciri khas dari keluarga ini. Masih ingat beberapa hari sebelumnya dari kubu Ganjar Mahfud atau kubu PDIP selalu mengata-ngatai Gibran, selalu menjelek-jelekan atau menghina atau menghujat Gibran maupun Kaisang. Bahkan Bapak Jokowi pun tidak lepas dari dari teriakan kubunya mereka. Ya. Kemarin pun tidak lama pasangan Prabowo Gibran, dalam hal ini Gibran ya, karena memang disorot lebih ke keluarga Joko Widodo. Seolah-olah Gibran itu mengkondisikan aparat atau tentara TNI itu untuk mendukung dia dan berpose di depan kantor Balai Kota Surakarta. Demikian banyak orang berbaju hijau. Wah, langsung berteriak semuanya. Ternyata seperti ini. Itu padahal sudah pada bulan Agustus yang lalu sebetulnya. Inilah hoax yang ditimbulkan yang membangkitkan amarah sebagian rakyat. Kemudian ada lagi yang dikatakan bahwa pihak kepolisian itu meminta KPU, Bawaslu, CCTV itu dengan kualitas HD
kemudian diarahkan lagi, oh harus berarti ada rencana seperti ini. Jadi sepertinya semuanya itu ditujukan kepada Gibran. Dari sini video ini kita lihat, Gibran sepertinya bisa melepaskan semuanya dengan rela. Gibran bisa melepaskan semuanya dengan totalitas. Dia tidak melihat bagaimana Ibu Megawati yang berpidato sebelumnya marahnya kepada mencurigai Gibran untuk berbuat curang. Gibran bahkan kan sempat berkata waktu itu, ya buktikan saja. Nah, inilah kebesaran hati seorang anak muda. Saya salut, hormat kepada Gibran. Mereka-mereka yang selama ini menghujat, yang mengata-ngatai Gibran, yang mengatakan pengkhianat, yang mengatakan anak ingusan, yang mengatakan tidak tahu terima kasih. Coba, apakah mereka bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Gibran? Saya kok yakin mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa bersuara aja, hanya bisa jual mulut, jual suara. Wong beberapa waktu yang lalu itu mereka menyanjung-nyanjung Jokowi sedemikian luar biasa, mengagung-agungkan Jokowi sangat hebat. Tiba-tiba sekarang menghujat habis-habisan. Kalau dilihat dari bahasa tubuh Gibran dengan apa yang mereka sampaikan, kira-kira apakah yang mereka tuduhkan kepada Gibran itu betul apa tidak? Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, sobat-sobatku semuanya, dilihat dari video itu tadi, bagaimana Gibran dengan los menyalami Megawati, bagaimana Kaisang yang datang dan sungkem dengan rendah hati, kemudian Prabowo pun juga datang dan memberikan hormat kepada Megawati, menyalami Megawati. Mereka pun berbicara dengan senyum dan tawa. Sobat-sobatku semuanya, apa yang kita dapatkan? Di bawah rakyat saling serang pendukungnya, di medsos saling hujat, membela mati-matian, bahkan mungkin kalau ketemu bisa-bisa mereka berantem ini sobat-sobatku semuanya. Adu fisik bisa terjadi kalau melihat kondisi panasnya suasana di medsos dan grup-grup WA. Untuk apa kita berantem? Untuk apa kita menghujat keluarga Bapak Presiden Joko Widodo yang akhirnya akan timbul perselisihan di antara sesama anak bangsa, yang sebagian dari rakyat, sebagian besar rakyat masih menghargai dan menghormati Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk apa kita menghujat beliau yang sampai dengan hari ini beliau masih menjalankan tugasnya sebagai presiden, beliau masih mengusahakan agar apa yang dikerjakan itu berfungsi untuk rakyat. Tidak ada gading yang tidak retak, sobat-sobatku semuanya. Kita belum tahu arahnya maksudnya kemana, kemudian kita sudah menghujat dan kita sudah menilai Pak Jokowi itu melakukan seperti ini berdasarkan pikiran kita. Marilah, kalau mereka yang di atas ini, mereka yang akan bersaing ini antara Prabowo, Ganjar ini akan bersaing. Mereka bukannya saling hujat tadi kita lihat ya, mereka tersenyum, bahkan Prabowo pun memberikan salam dengan kedua tangannya di depan dada, walaupun tidak dibalas oleh Ganjar, yang membalas adalah Mahfud, tetapi itu tanda persahabatan. Kenapa kita harus berantem? Mari ciptakan pemilu yang bahagia, tenang, aman, dan damai. Jangan lupa 2024 nanti kita akan memilih presiden, bukan berantem. Jadi tetaplah jaga kondisi, jaga ketenangan, jaga kenyamanan, jaga persahabatan, jaga kekeluargaan, jaga persatuan dan kesatuan di seluruh antar anak bangsa, dan jagalah toleransi. Jangan mau kita dipecah belah dan jangan mau kita dibenturkan sesama anak bangsa. Sobatku semuanya,
Marilah bersama-sama kita menyongsong Pilpres dengan lebih baik lagi, dan kita menyongsong Pilpres agar bisa menjadikan Indonesia maju, Indonesia emas. Salam Obidantos.